Ya, sejauh mana KPU ini memfollow up dari putusan MK kemarin dan juga apakah memang harus ada konsultasi dengan DPR atau memang sebenarnya ada opsi lainnya lah untuk segera putusan MK ini diimplementasikan. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Mas Idam Holik, Komisioner KPU. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Idam. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Oce Madril, pakar hukum tata negara. Selamat pagi. Selamat pagi. Mas Oce. Selamat pagi. Sehat ya Mas Oce? Sehat, alhamdulillah. 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 Saya mau ke KPU yang lagi buru-buru nih kerjanya nih sekarang ya nampaknya ya. Ini udah tinggal esok pendaftaran dan Benar. kabarnya juga KPU akan segera memfollow up. Sejauh ini prosesnya seperti apa? Progresnya? Ya, yang jelas kalau kita bicara tentang kekuatan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal 10 ya, ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan. Ya. Oke. Nah, dan Final and binding itu ya? betul. Jadi sejak diucapkan sudah memiliki kekuatan hukum. Oke. Ya, artinya erga omnes. Tapi kan harus ada yang dirubah dalam PKPU. PKPU. Dalam angka 2, amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU/21 Romawi/2023, Mahkamah Konstitusi menyusun sendiri narasi pasal 169 ayat 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana berusia paling rendah 40 tahun atau pernah garis miring sedang menduduki jabatan yang dihasilkan melalui pemilu maupun pilkada. Oke. Seperti itu. Artinya PKPU ini sudah ada dan sudah jalan lah, begitu bisa katakan seperti Enggak, itu. kita harus dudukan dulu permasalahan ini bahwa yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan. Itu Ya. penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Jadi harus dilaksanakan setelah putusan tersebut. Artinya begitu ya? sudah berlaku hari ini. Sudah berlaku. Sudah ya, berlaku. ya. Kalau Oke. kita merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi tidak perlu lagi ada istilahnya konsultasi Konsultasi dan dengan lain-lain DPR. seperti itu? Dia sudah berlaku. Dan Mahkamah Konstitusi merumuskan sendiri tentang perubahan pasal 169 huruf Q. Oke. Itu. Kita coba nanti minta analisanya atau mungkin pendapatnya Bang Oce Madril ya Bang ya mengenai hal ini. Tapi satu hal pertanyaan lagi ke KPU dalam hal ini. Komisi 2 bahkan DPR juga sudah bereaksi terkait juga dengan pernyataan KPU soal yang disampaikan oleh Pak Idam ini. Mengatakan tidak mutlak itu bisa dilakukan langsung oleh KPU seperti itu. Putusan MK ini. Ini penjelasan undang-undang dan Iya. ini termaktub di dalam undang-undang. Saya tidak berpendapat dalam pandangan saya karena Betul. kami harus bicara dalam Ini pandangan konteks konstitusi ya. ya, kami ini harus menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya mengandung kepastian hukum. Karena itu adalah salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi nggak mungkin kami ini berbicara beretorika ke publik seperti seorang analis politik, nggak mungkin. Mengenai celah Ya. cacat hukum dari putusan MK. Ya. Karena kan kita ketahui kan setelah mungkin beberapa pakar menelaah ya amar putusan yang dibacakan oleh 9 hakim MK ini ternyata bukan 4-4 begitu kabarnya, tapi ada 2 majelis hakim yang menyetujui ternyata ini tidak ansih menyetujui putusan tersebut seperti itu. Bagaimana KPU menyikapi hal ini? Artinya kan ada konflik di sini. Ya, kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya tidak masuk dalam perdebatan perbedaan pandangan hukum tersebut. Yang kami pahami di sana ada amar putusan mengadili. Itulah yang kami Ya, bayangkan, angka itu yang kami 1, angka 2, angka 3 dan di angka 2 jelas. Dan bahkan di halaman 56 pertimbangan Mahkamah Konstitusi angka atau poin 3.14.3 itu dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku pada pemilu serentak 2024 dan seterusnya. Jadi siapapun yang masih di batas usia 40 tahun dan atau pernah menjabat itu sudah bisa mendaftar. Pernah garis miring sedang Itu sudah menjabat bisa mendaftar tanpa PKPU belum terbit begitu ya. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan sudah berlaku dan ini penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Bukan saya yang ngomong. Bang Oce. Sekarang Bang Oce yang ngomong begitu. Silakan Bang Oce ditanggapi ini. Sudah benar ya, Mas Idam itu sudah benar bahwa memang putusan MK itu bersifat final and binding, erga omnes semua pihak yang dikenai tidak hanya yang mengajukan, tapi semua pihak pokoknya harus mengikuti putusan MK. Cuma pertanyaannya adalah sekarang tentu pertanyaannya amar yang mana yang akan diikuti oleh KPU, begitu kan?
atau amar yang mana yang harus kita rujuk? Karena putusan MK ini kan berlaku untuk semua. Amar yang mana yang harus kita rujuk? Oke, bahwa putusan MK itu final and binding. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, putusan MK itu kan yang 90/2023 itu kan bervariasi model amar putusannya atau diktumnya, perintahnya. Ada dua tentu saja yang penting, posita, pertimbangan hukum, dan amarnya. Yang paling penting tentu saja apa putusannya, apa perintahnya. Kalau kita lihat ada, tadi sudah disinggung ya, ada 3 hakim yang kemudian menyetujui amar kepala daerah secara umum itu boleh mencalonkan diri walaupun belum 40 tahun. Tapi ada 2 hakim yang mengatakan kepala daerah boleh, tapi hanya gubernur saja. Itu. Ada 4 yang tidak mengabulkan atau menolak. Betul. Nah, sekarang kan variasinya ada, paling tidak ada 3 lah ya secara umum begitu ya. Sehingga saya kira tidak ada perdebatan soal keberlakuan putusan MK. Tinggal kemudian sekarang ada celah yang diciptakan oleh putusan itu sendiri. Dan kalau kita baca secara detail, para hakim juga meragukan soal komposisi persetujuan hakim dalam mengabulkan diktum amar. Awalnya dikatakan 5/4 seperti itu kan? Iya, kesannya begitu. Adanya 2 hakim yang ternyata begitu ya. Ya, memiliki amar spesifik, hanya gubernur saja begitu. Artinya menurut saya ini akan menciptakan sebuah kebingungan dalam menafsirkan, melaksanakan, dan akan menciptakan sebuah celah hukum kalau dilaksanakan. Dampaknya ke KPU. Dampaknya KPU sebetulnya dalam posisi kebingungan. Menurut saya ya, ketika ada yang daftar misalnya ya, tapi tidak pada level gubernur, katakanlah demikian, tentu akan ada persoalan, akan ada pertanyaan hukum, apakah sebetulnya putusan 90 itu membolehkan secara serta-merta seperti itu. Kalau kita merujuk Undang-Undang MK di pasal 45, di situ dinyatakan mestinya putusan MK itu diambil dengan suara terbanyak, mayoritas, kalau tidak ada mufakat. Jadi kalau bukan 9 hakim yang mengabulkan secara mufakat, maka harusnya suara mayoritas. Sekarang pertanyaannya yang mayoritas ini yang mana dalam komposisi 3, 2, dan 4 tadi. Ini kan wilayah celah hukum yang kemudian bisa panjang ya akibatnya. Jadi kalau menurut Mas Oce baiknya diputus. Situasi politik ini kan hukum yang berhubungan dengan pilpres dengan politik. Jadi harusnya menurut saya putusan ini harus meyakinkan, tidak boleh ada perdebatan sekecil apapun. Nanti Mas Idam, amar putusan mana yang nanti akan digunakan oleh Udah KPU yakin, Mbak, katanya tadi. Ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.